Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketemu lagi akhwat wa ikhwan fillahi azza wajal. Ya, sekarang kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas kita untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, dan juga kisi-kisi ujian untuk pertemuan yang akan datang. Baik, untuk tugas kali ini, yaitu tugas yang ketiga ya, tugas yang ketiga. Silakan antum ya dan antun untuk membuka halaman 34 ya. Halaman 34, antum menulis satu baris ya, setiap halaman satu baris ya. Tugasnya adalah antum menyalin ya dengan menulis huruf, dengan menulis khat riq'ah sebagaimana contoh yang ada pada halaman 34 ya. Man malaka nafsahu inna yarghabu wa yarhabu wa yaghdabu fahuwa al-mu'addab. Baik, ini halaman 34, kemudian halaman 35 ini ya, kemudian halaman ini ya 36, kemudian halaman 37 ya. Masing-masing halaman satu baris saja ya, cukup menyalin satu-satu saja ya. Jadi ingat, halaman 34, halaman 35, halaman 36, halaman 37 ya. Ini halaman 37 ya, 37. Mohon untuk ditulis di satu kertas ya, tulis di satu kertas, kemudian difoto ya, kemudian dikirim ke WA Ustadz. Ini akan bernilai sekaligus tugas ya. Jadi saya harap antum menulis ya, mengerjakan, dan jangan diabaikan karena ini saya ambil nilainya ya. Baik, saya harap, Ustadz harap antum menulis dengan khat riq'ah sebagaimana contoh yang ada ya. Baik, itu berkaitan dengan tugas untuk hari ini ya. Kemudian yang kedua adalah kisi-kisi ujian untuk minggu depan ya. Baik, kisi-kisi ujian untuk minggu depan. Baik, sekarang kisi-kisinya adalah terdiri dari dua bentuk soal. Soal yang pertama adalah pilihan ganda, paling banyak adalah 10 pilihan ganda. Kemudian soal yang kedua adalah imla. Soal yang kedua adalah dikte. Jadi Ustadz akan mendikte melalui audio kepada antum dan antun, kemudian antum menulis dikte tersebut ya melalui audio, kemudian menulisnya dalam bentuk khat riq'ah. Ingat, menulisnya khatnya khat riq'ah sebagaimana antum mempelajari pada buku khat, seperti itu ya. Kemudian apabila antum menulisnya dengan khat selain riq'ah, maka siap-siap antum akan kehilangan beberapa poin ya. Maka saya harap mulai sekarang antum berlatih. Baik, untuk yang Ustadz akan bacakan, Ustadz akan imla ya, yaitu sebagaimana
imla yang kemarin, sebagaimana imla yang kemarin, ya, yaitu halaman imla yang kemarin, ya, imla yang kemarin. Imla yang kemarin, paragraf yang paling terakhir, ya, di situ ada tulisan fa'amaro lahu al-ma'mun, gitu ya, masih kaitannya dengan husnus su'ali yang Ustadz dikte ke antum itu, ya. Namun tidak semuanya. Jadi Ustadz akan mendikte dari yang terakhir, paragraf terakhir, yaitu fa'amaro lahul ma'mun, gitu ya, fa'amaro lahul ma'mun sampai terakhir, sampai akhir, ya. Jadi paragraf terakhir dari yang kemarin Ustadz diktekan kepada antum. Antum tulis dengan khat riq'ah. Sekali lagi, dengan khat riq'ah sebagus mungkin dan secepat mungkin. Ustadz akan bacakan melalui audio sebanyak 2 kali. Ya. Baik, kemudian itu soal imlanya, ya. Soal imlanya ini nilainya adalah 50. Jadi kalau antum menulisnya bukan dengan khat riq'ah, maka siap-siap kehilangan 25 poin, ya. Kemudian soal berikutnya adalah soal pilihan gandanya. Nah, soal pilihan gandanya antum pelajari pada halaman 75. Buku Imla Muyassar, ya, halaman 75. Nah, antum pelajari ini hadfu ba'dil huruf, hadfu ba'dil huruf. Antum pelajari ini contoh-contoh, ya, contoh-contoh penulisan ini, contoh-contoh kalimat yang ada di atas ini, ya, ini, ya, antum pelajari bagaimana penulisan yang benar, ya. Kemudian antum pelajari juga qaidahnya. Langsung aja ke qaidahnya, ya, ke qaidahnya. Nah, ini qaidahnya, ya. Di halaman 75 antum pelajari contoh-contoh kalimat di atas, kemudian qaidahnya. Kemudian selain 75 juga halaman 80. Halaman 80. Ya. Ziyadatu ba'dil huruf. Halaman 80, ziyadatu ba'dil huruf. Ya, seperti biasa antum pelajari contoh-contoh kalimat yang ada di sini, ini, ya, contoh-contoh kalimat. Kemudian langsung saja ke qaidahnya. Antum pelajari qaidahnya juga, ya, qaidahnya ini, ya. Selain ini satu materi lagi, yaitu halaman 85. Al-waslu wal faslu. Antum pelajari ini, antum pelajari contoh-contoh kalimat ini, ya. Kemudian antum pelajari qaidahnya. Nah, ini qaidahnya ini, antum pelajari. Ya. Jadi intinya saya ulangi kembali, ya. Jadi intinya ada 2 jenis soal untuk ujian minggu depan. Yang pertama, soal pertama adalah soal imla. Soal imla, soal dikte. Antum menulis dengan melalui mendengar audio, ya, suara yang Ustadz akan bacakan maksimal 2 kali, ya. Antum bisa mulai sekarang berlatih menulis dengan huruf dengan khat riq'ah, ya, khat riq'ah dari
teks yang pernah Ustadz diktekan kepada antum, ya, dari paragraf terakhir, ya, mulai dari paragraf terakhir sampai terakhir. Jadi mulai dari fa'amarallahul ma'mun, ya, sampai yufassiruhu laka, ya. Ingat sekali lagi, ditulis dengan khat riq'ah, ya, khat riq'ah, jangan khat seperti ini ya, tapi khat riq'ah sebagaimana antum belajar menulis khat. Kemudian soal yang kedua, ingat ya, kalau khatnya seperti ini, khat biasa, khat nasikh, maka nilainya akan 25. Tapi kalau khatnya khat riq'ah, ya, khat yang seperti antum pelajari, maka nilainya akan 50, insyaallah. Kemudian soal bentuk yang kedua adalah soal pilihan ganda. Ini terdiri dari 10 soal, insyaallah, kalau tidak lebih ya. Itu terdiri dari tiga materi atau 3 judul pembahasan, 3 maudhu ya. Yang pertama adalah halaman 75, yaitu mengenai hadfu ba'dil huruf, ya, dihilangkannya beberapa huruf dalam kalimat. Ya, antum pelajari pelajari contoh kalimat dan juga qaidahnya. Kemudian materi kedua adalah halaman 80 mengenai ziyadatu ba'dil huruf, yakni tambahan huruf pada beberapa kalimat, ya. Seperti biasa antum pelajari contoh-contoh kalimat, ya, contoh-contoh jumlah, kemudian qaidahnya. Kemudian materi yang ketiga adalah al-waslu wal faslu, halaman 85. Seperti biasa antum pelajari contoh kalimatnya, ya, contoh-contoh kalimatnya dan juga qaidahnya yang ini. Baik, itu ya ikhwan, saya harap antum mendengar dengan baik dan pahami dengan baik video ini, ya, sehingga antum bisa mengerjakan dan juga bisa mengirim tugas dengan baik ke Ustadz. Aku lakum hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Saya harap menerima dengan baik tugas dari antum. Wassalamualaikum warahmatullahi